hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Coba ditengok kanan kirinya. Oke, berarti semua hadir ya. Supaya kita lebih semangat, yuk kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung bersama-sama. Sudah hafal semuanya? Oke, kita mulai. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Wah, luar biasa semangatnya. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Bagus sekali. Kalau minggu lalu kita sudah belajar ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup pada hewan. Sekarang ibu guru ingin bertanya, siapa yang sudah pernah melihat siklus hidup kupu-kupu? Bagus sekali. Menurut kalian, apakah kupu-kupu langsung menjadi kupu-kupu sejak lahir? Betul sekali. Perubahan itu disebut dengan siklus hidup. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian itu mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian siklus hidup hewan. Yang kedua, menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menyusun urutan siklus hidup pada makhluk hidup dengan benar. Supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan saat teman berbicara, dan berani bertanya jika belum paham. Siap belajar dengan semangat? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menonton video tentang siklus hidup hewan. Saat menonton nanti, coba perhatikan perubahan yang terjadi pada hewan tersebut ya. Siap menonton videonya? Baik, mari kita amati video yang sudah ibu tayangkan. Oke, selesai. Setelah melihat video tadi, siapa yang bisa menjelaskan siklus hidup kupu-kupu? Nah, bagus sekali. Yang ibu guru pegang ini, siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, lalu berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan bentuk hewan seperti kupu-kupu ini disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama siklus hidupnya. Bisa dimengerti? Selanjutnya, ibu guru mempunyai katak. Siapa yang tahu siklus hidup katak dimulai dari apa? Iya, betul, dimulai dari telur. Selanjutnya berubah menjadi berudu atau kita sering menyebutnya kecebong. Lalu berubah menjadi katak muda. Dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Katak juga mengalami metamorfosis karena bentuk tubuhnya berubah dari berudu menjadi katak dewasa. Berudu bernafas menggunakan insang. Baik anak-anak, ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu dan katak karena bentuk tubuhnya berubah sangat jelas. Ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Misalnya ada apa? Betul,
betul, ada belalang. Lalu ada kecoa. Lalu ada lagi ada capung. Iya, betul. Bagus. Jadi, siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang dialami makhluk hidup dari awal hingga akhir hidupnya atau dari kecil hingga dewasa. Di dalamnya terdapat proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Sebelum melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Anak-anak sudah tahu tepuk siklus kupu-kupu? Oke, kalau semuanya tahu, kita mulai ya. Tepuk siklus kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Hore! Oke, anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, silahkan. Kelompok 1 itu berisi absen 1 sampai dengan absen 4. Kelompok 2 berisi absen 5 sampai dengan absen 8. Kelompok 3 berisi absen 9 sampai dengan absen 12. Dan kelompok 4 berisi absen 13 sampai dengan absen 16. Sekarang silahkan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Semua sudah bersama kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD dan kartu gambar. Setiap kelompok ini nanti mendapatkan kartu gambar yang berbeda-beda. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan kartu gambar dan lembar kerja. Lalu tugas kalian adalah menyusun kartu gambar tersebut menjadi urutan siklus hidup yang benar dan menempelkan pada lembar kerja yang sudah tersedia. Silahkan sekarang kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Semua kelompok aktif ya. Ada yang bertugas menyusun gambar, ada yang membaca, dan ada yang menempel. Jadi semua ikut bekerja sama ya. Oke, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan hewan apa? Bagus sekali. Coba setelah telur menjadi apa? Hebat. Setelah ulat? Baik, silahkan disusun sesuai urutannya ya. Berarti kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan hewan apa? Bagus. Setelah telur berubah menjadi apa? Berudu itu hidupnya di mana? Hebat. Setelah berudu berubah menjadi katak muda, lalu menjadi kelompok ini ada yang sudah pernah melihat berudu di sungai atau di sawah? Wah, berarti kalian hebat ya, sudah pernah mengamati langsung. Lanjutkan lagi berdiskusinya. Kelompok 3 mendapatkan hewan apa? Apakah ayam mengalami metamorfosis? Benar sekali, ayam tumbuh dari telur menjadi anak ayam, lalu ayam dewasa. Ayo susun bersama-sama ya. Kalau pagi hari, ayam biasanya berbunyi apa? Kalian kompak sekali. Selanjutnya, untuk kelompok 4, kalian mendapatkan hewan apa? Setelah telur menjadi sekali. Setelah itu menjadi pupa atau kepompong. Lalu menjadi nyamuk dewasa. Berarti nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Ayo semua anggota ikut berdiskusi. Jangan hanya satu orang yang berbicara. Semua harus aktif. Ikut menyampaikan ide atau pendapatnya supaya semuanya paham. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain mendengarkan dengan baik ya, karena setelah presentasi, ibu guru akan memberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapatnya.
Siapa yang ingin tampil pertama? Gak apa-apa, jangan malu, kita harus berani mencoba. Ayo, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oh iya, silakan kelompok 2. Silakan masuk ke depan. Bagus sekali kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Oke, tepat sekali, jawabannya sangat baik. Terima kasih kelompok 2 sudah bekerja sama dengan baik dan berani tampil di depan kelas. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk kelompok yang lain tidak perlu takut salah ya, karena di kelas kita belajar bersama-sama. Yang penting kita sudah berani mencoba dan berbicara di depan teman. Oke. Berarti semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, hebat sekali. Presentasi kalian semua bagus. Ibu guru senang karena kalian aktif, kompak, dan saling bekerja sama. Dari kegiatan tadi, kita tahu bahwa setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Sekarang siapa yang lebih paham tentang metamorfosis? Wah, pintar sekali ya, semuanya paham. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa setiap hewan memiliki siklus hidup. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu dan nyamuk. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ayam. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap perubahan yang berbeda. Jadi, semua makhluk hidup harus kita jaga dan dilestarikan. Kita tidak boleh merusak lingkungan agar hewan dapat hidup dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Oh ya, silakan Anissa. Bagus sekali Anissa. Selain itu, kita juga belajar tentang apa? Hebat sekali. Coba siapa yang masih ingat hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Iya, betul sekali. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah, ibu guru juga senang karena kalian sangat aktif dan bekerja sama dengan baik. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah masih ada yang belum paham? Semuanya paham? Kalau nanti di rumah masih ada yang lupa, kalian bisa membaca kembali buku pelajarannya ya. Selanjutnya, untuk PR. Silahkan kalian mencari contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis. Oke, bisa dipahami? Terus semangat belajar dan jangan lupa menjaga lingkungan sekitar ya. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang daur hidup tumbuhan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu teman memimpin berdoa. Ya, silahkan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.